semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk sekarang hingga aku tua nanti. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga gelap mata. Lalu datang pagi, kau memaksaku bekerja. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja kan terwujud segera, asal kita percaya Dia maha segalanya. Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah.
apakah exosomes bisa mengatasi anti-aging? Exosomes adalah vesikel kecil yang dikeluarkan oleh mesenchymal stem cell yang berasal dari tali pusar bayi, umbilical cord, ke dalam lingkungan ekstraseluler. Mereka merupakan bagian dari sistem komunikasi antar sel dan memiliki peran penting dalam berbagai proses regenerasi dan repair sel dan jaringan. Bukan hanya anti-aging saja, exosomes juga bisa berguna untuk rejuvenasi, wound healing, anti-inflamasi, dan penyakit lain yang berkaitan dengan degeneratif. Let somebody go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar kali ini. Baik, sebelumnya kami ingatkan kepada para peserta dimohon untuk membuka chat, dipersilahkan untuk mengisi daftar absensi yang nantinya akan berlaku untuk e-sertifikat, serta kepada para peserta
Dimohon untuk stay tune sampai akhir webinar karena akan ada promo menarik khusus untuk para peserta webinar kali ini. Dan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube dan Instagram kita di @miracleofficial, Miracle Sales Official. Baik, sudah pada mengisi link absensi yang berada di kolom chat? Baik, sekali lagi kami ingatkan untuk para peserta yang baru saja bergabung bersama kami, dipersilakan untuk mengisi link absensi yang nantinya bisa mendapatkan e-sertifikat. Jika tidak mengisi absen, mohon maaf jika tidak mendapatkan e-sertifikat karena semua data berasal dari absensi. Jadi kepada para peserta dimohon untuk mengisi absensi dan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe di YouTube dan Instagramnya Miracle Sales Official. Dan juga jangan lupa stay tune terus sampai akhir karena ada promo menarik khusus untuk para peserta yang berada di webinar kali ini. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai, dimohon untuk standby. Baik, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Manajer PT Sel Regenerasi Biotek, yang kami hormati, narasumber kita, Dr. Alif Nuryanto Rahman, spesialis ortopedi, yang kami hormati, moderator, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar yang sangat penting dan relevan ini. Baik, perkenalkan saya Kansa Mardia Mustajabah Komara SIKOM MIKOM yang akan memandu pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti webinar dengan tema Investasi Nyeri dan Penanganan Cedera Olahraga. Sebelum memulai acara, langkah baiknya kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, welcoming speech oleh manajer PT Sel Regenerasi Biotek kepada Ibu Juni. Kami silahkan. Selamat sore, dokter-dokter semuanya, bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar hari ini yang diselenggarakan oleh PT Sel Regenerasi Biotek. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu intervensi nyeri dan penanganan cedera olahraga. Kita semua mengetahui bahwa aktivitas olahraga saat ini semakin diminati oleh masyarakat, baik untuk menjaga kesehatan maupun sebagai bagian dari gaya hidup. Namun di balik itu, resiko cedera dan masalah nyeri juga sering terjadi dan memerlukan penanganan yang tepat. Melalui webinar ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai pendekatan dalam menangani nyeri serta cedera olahraga. Kami merasa sangat terhormat karena pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Dr. Alif Nuryanto Rahman SPOT yang akan berbagi ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan serta menjadi wadah diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Juni mengucapkan selamat mengikuti webinar hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Baik, kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk mengisi kembali absensinya jika belum ada yang mengisi absensi atau yang baru bergabung. Dan jangan lupa untuk memfollow dan subscribe dari Instagram dan YouTube @Miracle Sales Official. Baik, sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung pada webinar hari ini, karena kami akan memasuki acara inti dan saya akan mengundang moderator yang akan memandu webinar kali ini kepada Bapak Gali Gibral Andalusia MSI selaku tim produk PT Sel Regenerasi Biotek. Kami silahkan. Baik, terima kasih banyak atas MC yang sudah mengundang saya untuk memimpin atau memandu acara inti pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dahulu dokter, nama saya Gali. Saya dari tim produk PT Regenerasi Biotek. Di sini saya akan memandu untuk sesi presentasi yang akan dibawakan oleh pembicara kami. Tapi sebelum itu mungkin dari saya akan ada sedikit pemaparan sedikit terkait company profile kami untuk memperjelas mungkin terkait activity report kami yang sudah kami lakukan sejauh ini seperti apa, serta memberikan sedikit gambaran terkait company profile kami. Mungkin bisa di-share dahulu untuk PowerPoint-nya. Baik, terima kasih banyak. Kami dari PT Sel Regenerasi Biotek merupakan suatu perusahaan farmasi yang bergerak di bidang sel terapi, lebih ke turunannya. Dan kami di sini bekerja sama dengan Taiwan untuk mendatangkan produk berbasis sel. Jadi di sini kami bekerjasama dengan dua prinsipal langsung, yaitu dari para PITDC Taiwan atau pemerintah lab research pemerintah Taiwan langsung, serta dari Hexens Biosense Taiwan. Next. Oke, di sini kami juga tidak hanya menyediakan produk kepada dokter-dokter sekalian, tapi kami pun juga menyediakan kompetisi update berupa webinar dan juga workshop serta beberapa pameran juga yang memang bertujuan khusus untuk memberikan suatu informasi update terkait produk sel terapi ini. Karena bahwasanya kami tahu produk yang kami sediakan ini merupakan sebuah produk yang bisa dibilang advanced terapi. Jadi untuk mengetahui pengembangan terkait produk advanced terapi ini, karena itu kami terus memberikan suatu kompetisi update berupa webinar, workshop, serta kompetisi lainnya. Next. Dan ini adalah visi dan misi kami, lebih tepatnya mungkin di next lagi saja. Dan berikut adalah komisaris utama kami, yaitu Bapak Bintana Tardi, next, dan juga dokter in charge kami atau dokter penanggung jawab kami, yaitu Dokter Alexander K. Ginting, SSPP. Next. Dan kami mengerti bahwasanya produk kami ini merupakan produk yang masih dibilang baru untuk di Indonesia sendiri. Karena itu kami pun juga membekali tim field force kami mengenai produk knowledge terkait produk kami, agar tim field force kami juga mengerti untuk menjelaskan poin-poin penting dalam produk kami juga. Next. Selain itu, kami juga paham bahwasanya produk sel terapi ini yang menjadi kendala terbesar di Indonesia sendiri adalah terkait perizinan. Karena itu, kami pun juga menotis hal ini dan kami pun juga sebagai niat keseriusan kami pun juga terus berkomunikasi dengan dengan BPOM juga dan Kementerian Kesehatan juga untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia juga. Next. Dan berikut juga sedikit dokumentasi kami atas kunjungan kami ke BPOM Indonesia. Next. Before-nya. Sebelumnya. Nah, kami selain kunjungan kami ke BPOM Indonesia, kami pun juga mengundang BPOM Indonesia pun untuk turut hadir ke acara di Taiwan juga dan acara dari prinsipal kami juga. Dan kami pun juga rutin mengadakan visit customer juga ke beberapa customer kami untuk mengetahui update terkait penggunaan produk kami. Next.
Selain itu, kami juga mengadakan beberapa acara yang memang khusus untuk memberikan informasi terkait produk kami seperti Meet the Expert Stem Cell Seminar yang diadakan di tahun 2024 kemarin. Next. Next lagi. Dan juga seminar eksosom mengenai estetik juga yang juga di tahun 2024 kemarin. Next. Dan dibarengi juga oleh workshop juga. Next. Next. Next lagi. Nah, ini juga untuk dibanding juga dengan workshop untuk estetik juga ya, Dok. Next. Next lagi. Dan selain itu, kami pun juga mengikuti beberapa acara simposium serta exhibition yang memang eh, di bidang untuk sel terapi juga, seperti Jaksel Scientific Forum JSF 2024 kemarin. Next, ini juga aktivitas kami, serta ada juga simposium serta exhibition yang dilakukan oleh IPC atau Indonesia Integrated Peptide Community. Next, berikut aktivitas kami di sana. Dan tentunya kami juga join ke acara ISWAM di 2024 kemarin. Dan ini juga salah beberapa dokumentasi kami. Serta kami pun juga join ke salah satu exhibition yang cukup tenar juga di tahun 2024 kemarin, yaitu acara Amuse 2024. Next. Dan kami juga join ke Indak Makassar 2025. Serta kami pun juga memberikan suatu pengetahuan di bidang terobosan yang menggunakan platform YouTube juga, yaitu dari podcast melalui YouTube PT Sergasi Biotek kami. Mungkin jika dokter ingin mengetahui bagaimana keseruan podcast kami, nanti bisa dikunjungi saja di YouTube kami di Miracle Cell Official. Next. Dan ini juga acara terakhir kami, yaitu mengikuti PAS Perdesti 2026 kemarin. Berikut keseruannya juga. Next. Dan berikut rekapan event kami, yaitu dari tahun 2024, mulai dari Meet the Expert sampai dengan Training Exosome as Promising Treatment in Aesthetic Medicine. Dan 2025 pun kami juga mengikuti banyak sekali acara di setiap bulannya untuk memberikan suatu update terkait produk kami juga kepada calon customer dan juga customer kami. Next. Dan rencana kami di planning 2026 ini itu sudah jalan di Januari kemarin, itu ada podcast, dan di Februari kemarin kami ada Symposium and Exhibition Pass, serta di Februari ini kami juga ada product knowledge juga ke salah satu rumah sakit, serta yang sedang berjalan ini yaitu webinar intervensi nyeri dan penanganan cedera olahraga yang akan dibawakan oleh Dr. Alif Nuryanto SPOT. Next. Oke, mungkin itu yang dapat saya paparkan untuk activity report kita. Dan mungkin dokter sudah tidak sabar untuk menuju ke acara inti kita di presentasi yang akan dibawakan oleh pemateri kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya juga untuk membacakan CV dari pemateri kami. Mungkin bisa dibantu kepada operator. Oke. Berikut adalah CV dari pembicara kami, yaitu Dr. Alif Nuryanto Rahman, SPOT atau Spesialis Ortopedi. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi yang juga memiliki gelar S2 juga di Universitas Brawijaya di tahun 2014, serta sudah mendapatkan gelar dokter juga di 2025 kemarin di Pajajaran University atau Universitas Pajajaran. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Special Staff Rector di Universitas Pendidikan Indonesia, serta mengajar sebagai dosen juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, beliau juga menjadi ketua dari Komite pemantauan risiko di BPJS Ketenagakerjaan, serta Educational Program Director Prekursor di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Selain itu, beliau juga menjadi ketua di The Supervisory Board UPI Migrant Center dan menjadi direktur di Jakarta Pen School serta Institution Sertifikasi Profesi Praktisi Intervensi Nyeri atau PIN. Dan terakhir, beliau juga menjadi direktur pada postgraduate program in training intervensi nyeri dan regeneratif putra studi nyeri dan adiksi medika Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Next.
Selain itu, beliau juga sudah banyak sekali achievement yang didapat nih dokter. Mulai dari buku yang sudah beliau tulis juga, itu mulai dari modul 33 Alif Attachment di 2024, serta Pain Medical Assessment di 2024. Dan juga beliau sudah memiliki intellectual certification juga, mulai dari Application Landmark Injection for Piriformis di 2025, sampai ke Technical for Frozen Shoulder Treatment Based Immersive Mixed Reality in Metaverse Environment di tahun 2024. Dan juga beliau juga sudah memiliki riset yang cukup banyak juga, diantaranya itu dari riset mengenai pain interferensi juga gitu. Mungkin tanpa banyak tambahan lagi, saya langsung undang saja bersama kami Dr. Alif Nuryanto. Halo, selamat sore dokter. Sama-sama. Baik, Baik, bagaimana kabarnya sehat. dok? Alhamdulillah baik, tetap sehat selalu ya Alhamdulillah. semuanya. Baik dokter. Oke, ini kita sudah masuk ke acara intinya dokter. Mungkin untuk presentasinya saya persilakan kepada dokter Alif untuk waktu dan tempatnya. Ya, sekalian nih kita ngabuburit ya, mendekati buka puasa. Ya, kalau kita carinya kolak sama cendol, ini carinya ilmu. Ya, kita sharing ya. Ya, salam kenal, saya Alif Nuryanto Rahman. Saya spesialis ortopedi dan traumatologi, khususan di bidang intervensi nyeri. Saat ini kita akan bahas tentang intervensi nyeri dan penanganan cedera olahraga. Ya, karena menarik ya, karena sekarang ini sudah berkembang ya. Di Kemang itu 5 penjuru mata angin itu lapangan pedal semuanya. Kemudian dan angka nyeri cukup meningkat. Sehingga kita harus bahas ini. Ya, berikutnya slide. Ya, ini CV saya. Saya praktek di Sentra Medika Cisalak sama di Primaya. Kemudian saat ini saya Direktur Jakarta Pain School dan Komisaris di PT Pain Inisiasi Indonesia serta CEO klinik utama artikular yaitu klinik bebas nyeri tanpa operasi. Kemudian sempat menjadi konsil dokter Indonesia. Kemudian lanjut jadi staf khusus rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian saat ini menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja Republik Indonesia, serta Ketua Komite Pengawas Manajemen Risiko dan Aktuaria BPJS Tenaga Kerja Indonesia. Oke, slide berikutnya. Nah, kita tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu nyeri itu apa sih? Nyeri itu kan alarm ya, sinyal tubuh kita. Artinya dia definisinya adalah nyeri itu seperti suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita. Nah, bisa karena cederanya atau mungkin akan muncul cedera, bisa sehingga akan muncul nyeri. Nah, dia bisa muncul karena seperti rasa tersakit, tertusuk, ditikam, menjalar, dan lain sebagainya. Dan dia bisa muncul di seluruh tubuh kita. Slide berikutnya. Nah, nyeri itu bisa terjadi pada semuanya, nggak hanya orang tua, bahkan sampai anak-anak, bahkan sampai bayi bisa muncul nyeri. Dan nyeri itu sifatnya semuanya individualistik, jadi masing-masing berbeda. Ya, berikutnya mekanisme nyeri ya, karena ini bulan Ramadan ya, jadi sekalian kita jelaskan. Jadi di Al-Quran itu ada 77 kata nyeri di 77 ayat. Dan zaman dulu kala ketika di zaman Rasulullah itu ketika orang nyeri tangannya yang sakit sambil berdoa dia. Nah, doa ini ketika diucapkan 7 kali itu sama dengan sekitar 2 sampai 3 menit. Di mana ketika kita benar-benar tekan 2-3 menit maka nyeri itu akan berkurang. Kenapa? Karena nyeri itu ada mekanisme, ada transduksi di mana itu nyeri masuk transisi, nyeri itu dialirkan ke sistem tubuh kita, modulasi di mana itu pintunya untuk masuk sebelum jadi masuk persepsi di otak. Nah, dari transduksi ke modulasi
itu bisa dihentikan ketika kita merepresi sekitar 1 sampai 2 menit, sehingga tidak muncul persepsi nyeri di otak. Slide berikutnya. Ya, slide-nya. Ya, definisi nyeri ya. Sebelumnya, sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya, Mbak, atau Mas, atau operator. Nah, definisi nyeri itu bisa pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, dan disertai kerusakan jaringan potensial dan aktual. Jadi bisa potensial, bisa aktual. Yang nyeri itu bisa terjadi masalah kerusakan jaringan atau potensial. Ada ancaman untuk kerusakan jaringan. Ya, slide berikutnya. Ya, bisa muncul di mana saja, dari kepala sampai kaki. Slide berikutnya. Nah, di bagian tubuh manapun dia bisa, di siku, di tulang belakang, bahkan di mana saja. Nyeri dari kepala sampai ujung kaki bisa muncul. Slide berikutnya, akut, tipenya yaitu kurang dari 3 bulan atau tiba-tiba, dan atau kronis, dia bisa lebih dari 3 bulan. Slide berikutnya. Nah, sekarang jadi kita pakai numerik scale ini, yang dilihat dari ekspresi wajah, dari 0 sampai 10. Paling nyeri dia 9, 10, paling nggak hilang nyerinya ketika 0. Slide berikutnya. Jadi penyebabnya macam-macam, bisa karena penyakit ataupun bisa karena tanpa penyakit. Misalnya tanpa penyakit itu posisinya salah. Ketika kita bekerja, rumah tangga, olahraga, bisa kita main pedal, ya, dan lain-lain. Penyakit bisa karena cedera, infeksi, tumor, degeneratif, atau usia, karena usia penuaan itu bisa terjadi. Slide berikutnya. Kemudian itu ada risikonya, ada pemberatnya, yaitu kurang olahraga, kegemukan, berdiri atau membungkuk dalam waktu yang lama, duduk di kursi yang tidak memiliki sandaran punggung yang baik, tidur pada kasur yang tidak sesuai, mengemudi dalam waktu yang lama tanpa istirahat, posisi yang salah atau tidak nyaman, seperti mengangkat, menjinjing, mendorong, menarik beban yang terlalu berat, dan sebagainya. Slide. Nah, nyeri itu pemberatnya bisa macam-macam ya. Misalkan kalau olahraga, itu apa sih yang terjadi? Ototnya lemah sehingga muncul nyeri. Slide berikutnya, kegemukan, di mana otot tidak kuat atau berlebihan beban sehingga akhirnya muncul nyeri, dan juga bisa bermasalah di bagian sendi. Posisi yang salah, jadi keseimbangan biomekanik yang berbeda, yang tidak seimbang sehingga akhirnya muncul nyeri. Slide berikutnya, posisi yang salah ini paling sering ini texting neck syndrome. Jadi karena dia baca handphone, akhirnya muncul nyeri. Risiko pemberat, posisi yang salah, biasa mekanik, ubah anatomi sehingga nyeri muncul. Bisa pada anak-anak nonton dengan TV dengan posisi W. Slide berikutnya, posisi salah juga bisa seperti ini, makanya anak-anak harus kita biasakan pada duduk bersila, bukan posisi duduk posisi W, ketika untuk nonton televisi. Dan bagaimana jika kita mengalami nyeri tulang dan sendi, apa yang harus dilakukan? Slide. Nah, dulu rise, sekarang price. Jadi ada protectionnya sekarang. Jadi dulu rise, resting, icing, kompresi, dan elevasi. Jadi diistirahatkan, dikompres es, dikompresi, kasih beberapa tekan, dan diangkat kakinya. Tapi sekarang ada lagi namanya proteksi. Diproteksi supaya dia tidak muncul nyeri. Ini prinsip penanganan nyeri. Kalau misal ada nyeri secara umum. Berikutnya. Bagaimana jika mulai nyeri tulang dan sendi sehingga tidak hilang, dan apa yang harus dilakukan? Slide berikutnya. Temui dokter, konsultasi. Slide berikutnya. Kita harus tahu keluhannya apa, baru atau lama. Pemeriksaannya nyerinya bagaimana, asalnya dari mana. Karena susah itu mencari asal nyeri. Derajat nyerinya bagaimana. Foto penunjang perlu. Bisa USG, bisa X-ray, bisa CT scan, bisa MRI. Ya, kemudian diagnosanya bisa ditegakkan setelah kita lakukan analisa dan pemeriksaan fisik, dan kita bisa tentukan penanganannya. Slide berikutnya. Pengobatannya dari non-medikamentosa, turunkan berat badan, kemudian menghilangkan gejalanya dengan mencegah kerusakan lebih lanjut dengan
menghindari aktivitas berat, meningkatkan fungsi sendinya dan tulang dengan olahraga, karena life is movement, movement is life, hidup adalah gerak dan gerak adalah kehidupan. Dan pola makan dan minum yang sehat, serta pengobatan yang tergantung pada penyebabnya. Slide berikutnya. Pengobatan bisa tanpa obat-obatan, dengan obat-obatan, kemudian dengan rehab, kemudian kita bisa lakukan intervensi nyeri dan regeneratif, sekarang lagi ngetren ini, dan operasi. Nah, operasi ini jalan terakhir untuk tindakan. Tanpa obat-obatan kita bisa insol, kurang berat badan, pakai alas kaki yang baik, tidak sering pakai alas dengan hak tinggi. Slide berikut, slide. Obat-obatan bisa serangan nyeri, peremas otot, yang obat-obatan yang mengambil kerusakan, bisa kolagen tipe 1, dan sebagainya. Fisio dari rehab merupakan salah satu modalitas. Slide berikutnya. Intervensi nyeri dan regeneratif yang sekarang lagi naik daun. Slide. Itu apa sih dia? Dia menggunakan jarum untuk injeksi, biusnya lokal, bisa kemudian dengan modalitas. Modalitas sebagai mata guiding kita bisa pakai USG yang sekarang lagi musim, siam, ini harus di kamar operasi, di ruang tindakannya ada timbalnya, bisa menggunakan frekuensi untuk blok sinyal saraf dengan cara getar atau dipanaskan atau dengan pendinginan. Slide berikutnya. Kelebihannya apa sih dia? Minimal invasif, perawatan pendek, dilakukan dengan bius lokal, risiko lebih kecil, obat langsung ke target, kemudian rehabnya bisa dilakukan lebih dini dan lebih efektif dibandingkan pasien nyeri. Bayangkan orang nyeri kan sakit, susah rehab. Kurangi kebutuhan obat, bisa hindari pembedahan, mengisi gap antara terapi farmakologi dengan pembedahan, bisa mengatasi nyeri dari ujung kepala sampai telapak kaki. Slide. Ini bagannya, implementasinya. Jadi nyeri itu seperti rumah kebakaran. Sehingga akhirnya dulu kala kita hanya seperti memadamkan apinya saja. Itu sudah zaman dulu kala. Jadi kita padamkan generator nyerinya, ternyata nggak cukup. Nah, zaman sekarang ini, setelah yakin tidak ada api dalam sekam, kemudian tidak ada api membara, kita lakukan membangun rumahnya kembali. Disebut namanya regeneratif. Bisa dengan ozon, bisa dengan proloterapi, PRP, PRF, platelet gel, plasma lysis, alpha 2 makroglobulin, BMAC, stem cell, dan sekarang ini yang lagi hype itu sekretum dan exosome. Ya, slide berikutnya. Slide ini sama, ini dengan pembaruan slide. Ya. Kemudian apa mungkin sih hidup bebas dari tanpa operasi? Itu benar-benar nyata atau ilusi? Nah, ini menarik ya untuk kita bahas. Slide. Ada yang tahu Bang. Jadi masuk nih ini. Dokter, maaf, untuk suaranya ke-mute, Dok. Boleh di-open lagi, Dok, suaranya. Terima kasih, Ya, Dok. terima kasih. Bayangkan ya, jadi itu kronik itu nggak terkontrol. Jutaan, miliaran. Kemudian bayangkan juga di dunia ini, operasi itu last resort. Jadi itu pilihan akhir, bukan pilihan pertama. Dan bayangkan juga di dunia ini, sembuhan itu bisa sampai level sel, nggak melalui irisan atau black membelek. Dan bayangkan di dunia ini, ketika nanti medical intervention itu bisa tepat, nyerinya kurang atau tidak nyeri, dan bisa masing-masing orang tuh berbeda-beda. Nah, masalah ini, apakah ini benar-benar ada, atau ini medical fantasi? Slide berikutnya, kita lihat ya datanya. Jadi 1,5 bilion orang itu di dunia itu menderita chronic pain, nyeri yang lebih dari 3 bulan. Bisa nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri lutut, dan dari situ 310 million itu ada operasi yang dilakukan. Dan bayangkan 635 US billion itu impact-nya terhadap ekonomi. Itu di Amerika aja. Dan problemnya adalah 60% nyeri kronik itu ditangani dengan tidak adekuat. Slide.
Tadi sudah dibahas tentang acute pain dan chronic pain. Jadi intinya acute kurang dari 3 bulan, dan jadi tiba-tiba chronic itu biasanya ada alarm yang mengalami malfunction, dan dia long term suffering ya, tapi tanpa protective benefit sama sekali. Ya, jadi critical questionnya adalah, bisakah kita menghilangkan nyeri kronik? Ya, sambil kita mempreserve fungsinya. Nah, ternyata ada evolusinya. Evolusinya itu bisa sampai level molekuler. Kita bisa pakai NGF inhibitor untuk artritis. Bisa NaV1.7 sodium channel blocker. Kita bisa pakai non-aktif alternatif untuk opioid. Di Indonesia ada namanya Kratom sekarang. Kemudian kita bisa pakai gen terapi. Ini yang paling baru, gen dan sel terapi. Bagaimana kita bisa pakai sharing SPR untuk pain genetic editing. Jadi kita bisa edit sampai level gen. Stem cell treatment berkembang cukup pesat. Nah, sekarang kita sudah sampai level nanopartikel sebesar biji zarah, yaitu exosome, yang sifatnya personalized. Kemudian kita bisa neuromodulasi, pasang chip di tulang belakang, ataupun kita bisa pasang chip di otak. Kemudian kita juga bisa pakai mind body integration, di mana kita bisa pakai VR terapi untuk pain distraction, atau kita bisa mindful based intervention, dan kita bisa pakai neurofeedback training. Luar biasa di perkembangan. Slide berikutnya. Jadi, beyond the scalpel, adakah surgery alternatif? Jawabnya ada. Yang pertama, bisa minimal invasif teknologi. Sekarang berkembang di beberapa rumah sakit besar tuh sudah pakai robotik. Nggak kebayang itu ada robotik. Endoscopic prosedur. Tahun zamannya Ceylon Seven, nggak kebayang dong endoscopic. Ya. Jadi intinya sekarang dunia ini menuju semakin kecil. Dari big incision, big surgeon, sekarang menjadi semakin jarum makin bagus. Kenapa? Karena smaller incision atau no incision itu faster recovery dan reduce complication. Kemudian kita lihat fokus energy medicine juga bisa. Ada gamma knife, sekarang ada cyber knife, ada HIFU sekarang untuk treating tumor dan lesion tanpa insisi, dan ada banyak dilakukan intervention radiology. Ada DSA, ada kateter, embolisasi dan sebagainya. Termasuk sekarang ini OA itu bisa diembolisasi. Ya, next slide. Kita lihat dekat. Halo, dokter. Mohon maaf. Sepertinya sinyalnya sedang ada bermasalah sinyal, dokter ya. Oke, mungkin sembari menunggu, saya ingatkan juga kepada dokter-dokter yang sedang menonton untuk webinar ini, jika terdapat pertanyaan bisa langsung ketik saya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan di sesi tanya jawab nanti. Mohon ditunggu sebentar, dokter. Ini ada sedikit kendala teknis dari pembicara. Halo, dokter Alif. Apakah sudah join kembali? Mohon operator bisa dicek apakah dokter Alif sudah join kembali. Baik, sembari menunggu, saya infokan kembali kepada dokter-dokter yang hadir di webinar kami. Jangan lupa untuk dapat mengisi link absensi yang sudah kami terakan di kolom komentar agar dapat mendapatkan sertifikat yang akan kami kirimkan via email melalui absensi. Oke, Dokter Alif sudah bergabung kembali. Mungkin bisa dimulai dilanjutkan kembali, dokter? Siap, maaf ya, internetnya terputus. Baik, dokter. Saya pakai internet dari HP saya sekarang. Ya, Baik, dok. lanjut ya. Jadi menarik ini. Dan kita lihat ya, slide berikutnya. Ya, jadi sekarang ini berkembang namanya nanorobotik.
Jadi sudah level nano sekarang. Jadi untuk cancer cell, kemudian untuk clearing arterial blockage, sekarang repair tissue termasuk nyeri itu bisa kita operasi nano dan itu non invasif. Dan kemudian ada lagi pakai AI. Kita kembangkan tadi Alif AI ya. Jadi untuk piriformis injeksi itu kita pakai AI. Jadi kita kemudian juga bisa lihat untuk early disease detection. Termasuk sekarang itu berkembang namanya thermohuman. Thermohuman itu seperti USG, seperti MRI, tapi hanya menggunakan panas tubuh manusia. Wah, ini luar biasa. Dan bisa di-scan itu semua detail pakai AI. Dan ini ya impact-nya teknologi ini. Slide berikutnya. Ya, intinya apa? Dari vision to reality. Kita lihat sekarang, heart surgery transformation. Sekarang 90% heart surgery prosedur adalah minimal invasi. Semua, 90%. Nggak kebayang dulu di awal 2000-an. Ya, kemudian cancer treatment revolusi. Sekarang imunoterapi dan target terapi dengan minimal side effect. Chronic pain management. Sekarang kita ada biologic offering alternatif dan opioid. Saya kerjakan tadi baru pada pasien kita kerjakan frozen shoulder, itu kita injeksi exosome karena ada subcoracoid bursitis sama OA shoulder, sama ada adhesive capsulitis. Bagus hasilnya. Ya, kemudian kita bisa genetic disease correction. Ini pertama kali sudah dikerjakan di sickle cell anemia. Sekarang lagi dikerjakan untuk kasus inherited condition. Next, hunus bisa penyeri. Slide berikutnya. Slide. Ya, oke. Lihat ini. Yang challenging adalah ethical concern. Apakah implikasinya gimana nih kalau kita ngedit gen? Misalnya saya di edit jadi Kim Son Ho misalnya gitu. Ya. Kemudian misalnya moderator diedit jadi Donald Trump, gennya Donald Trump masukkan ke situ. Nah, secara etik gimana? Kemudian yang kedua, regulasinya bagaimana? Dan bagaimana terkait dengan data security terkait dengan rantai genetik kita. Kemudian yang berikutnya adalah biological complex. Ya, ini juga menarik ya, terutama di bidang stem cell. Dan apakah kondisi ini masih memerlukan operasi? Itu juga menarik. Kemudian masalah ekonomi. Kita lihat ya, sekarang ini 95% prosedur kecantikan itu nggak ditanggung oleh asuransi. Dengan meningkatnya wajah-wajah glowing gini, nah itu menarik ya. Karena semakin partikelnya semakin kecil, semakin nanopartikel. Indonesia ini kan baru bisa buat sekretum mengandung eksosom, belum bisa buat eksosom. Nah, pada eksosom itu nanopartikel, kecil partikelnya. Nah, itu berapa biaya yang dikeluarkan? Itu juga kemudian membuat labnya itu juga high development costing. Dan teknologinya kan juga nggak mudah. Ya. Slide berikutnya. Nah, timeline-nya. Kita lihat ya. Dulu di zaman God Bless ya, tahun 1980-an. Orang mendewa-dewakan namanya steroid, corticosteroid. Semua mendewa-dewakan. Tapi sih, what the effect after 20 years? Masalah muncul. Ya, sama ini. Juga menarik kita mengikuti bagaimana 10 tahun berikutnya. Ketika nanti misalnya eh, 2035 lah kita bicara. Nah, ketika minum invasif nanti menyebar kemana-mana, kemudian ada advance pain management standar, kemudian gen, nanti terapinya bukan lagi gini, tapi gen terapi. Itu menarik. Kemudian kita bicara tentang 25 tahun ke depan. Bagaimana tentang regeneratif medicine ini bukan hanya sel, tapi untuk organ. Dan semua operasi itu adalah nanorobotik. Mana yang dilakukan tindakan ada level nano. Kemudian 70-80% reduksi di operasi itu nano surgery. Dan gimana 50 tahun ke depan? Nah, ini menarik. Bagaimana preventif
akan lebih bagus daripada kuratif reaktif. Ini di kami di BPJS TK sekarang sudah bergerak untuk bagaimana tidak reaktif kuratif, tapi mulai promotif preventif. Di periode kami yang baru ini, kami mengembangkan namanya promotif preventif medicine. Ya, slide. Nah, sekarang apakah ini achievable? Ketika kita lakukan dramatic reduction surgical intervention, benar nggak? Atau bisa nggak sih memang highly effective pain management foremost? Atau prevention bisa untuk many condition? Apa yang faster, safer, less invasive treatment? Semua masih questionable. Ya, semua masih sampai sekarang kita berpikir masih ilusi. Tapi wait, namanya sekretor exosum ini dari kenal di tahun 2000. Kaplan tuh baru bilang tahun 2004. Ya, oke, next slide. Nah, jadi yang kita lihat adalah ada tiga hal. Di mana current state, bagaimana near future, dan bagaimana distant future. Ini sebenarnya nggak beda-beda jauh sih sama APBN kita sih. Dulu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sama ini juga gitu. Sekarang ini kita cenderung reactive care dan high pain burden. Tapi ketika near future, nanti akan terjadi minimal invasive. Everyone will do minimal invasive. Dan akan jadi better management. Tapi what next? Distant future yang terjadi adalah preventive focus optimize well-being. Dan itu berkembang dengan thermo-human. Nanti coba searching nama thermo-human. Jadi bagaimana itu kita bisa preventif, bisa tahu orang itu ada potensial cedera. Hanya dari thermal manusia. Ya. Jadi we're moving from treatment to management to prevention. Ini ada propensif daripada sesuatu yang sifatnya selalu evolve. Ya, slide berikutnya. Saya coba mengajak teman-teman dokter sekalian dan teman-teman praktisi dan semuanya untuk berpikir ke depan. Terus apa yang harus kita lakukan? What we must do now? Nah, sebagai researcher dan scientist, kita accelerate innovation. Sekarang saya juga sebagai policy maker, saya harus punya fund research adequate. Bayangkan ya, kalau kita itu dana funding kita itu termasuk terendah di Asia Tenggara. Gimana kita bisa create adaptive regulation ketika dana funding kita itu untuk research itu terendah? Ya. Gimana kita bisa support healthcare infrastructure ketika kita nggak punya riset yang tepat? Kemudian kita sebagai healthcare providers, kita harus embrace new technology dan harus lakukan continuous learning. Salah satunya begini. Jadi prinsip saya itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Di dunia ini cuma ada dua hal, yang tahu lebih dulu dan yang belum tahu. Nah, jadi harus kita hilangkan kata-kata frase pintar dan bodoh, baik dari kata-kata sehari-hari ataupun dari kepala kita. Dan yang paling penting adalah kita punya society dan kita stay informed. Ya, slide berikutnya. Slide. Oke, kita bicara tentang sekarang ortopedik. Ortopedik sekarang jadi forefront regenerative medicine. 50 tahun yang lalu kita sudah bicara tentang ortopedik, bicara tentang DBM, demineralized bone metric. Tahun 80-an kita sudah bicara tentang BMP2. Dan ini penelitian saya waktu tahun 2004 tentang BMP2 di Achilles tendon. Sel terapi, kita bicara tentang ACL itu sejak tahun 90. Walaupun sekarang ini ACL masih berkembang teknologi rekonstruksi. ACI atau locus convoluted implantation itu juga kita bicara di tahun segitu. Ya. Kemudian yang paling penting adalah stem cell. Ya. Stem cell itu, bentar ya, saya ditelepon Pak Menak. Ya. Kemudian ada lagi metabolit stem cell, misalnya sekretom, eksosom, dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Nah, ini paling penting adalah terapi sekarang bisa dua.
bisa dengan sel, bisa tanpa sel. Ya, tunggu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini injury di ortopedi. Ya, sekarang fracture itu kita bisa lakukan stem cell, tapi dengan package dengan apapun cedera yang ada sekarang di injury itu bisa kita lakukan. Ya, slide berikutnya, slide. Kita lihat OA, 52 miliar di Amerika itu diagnosa OA. Dan sekarang ini menariknya di Amerika itu 62% itu usia di bawah 65 tahun. Ya, dia shifting semakin rendah usianya. Dan lebih dari 1 miliar itu dilakukan joint replacement per year. Luar biasa costing di Amerika. Rata-rata cost tear 10-30% insiden, 40-60% itu repair setiap setahun. Repair, tear kembali habis dilakukan treatment dan operatif. Dan ini kritis. 66 miliar itu terjadi healthcare visitasi di Amerika. Dan 4, miliar itu karena sport injury per tahun. Slide berikutnya. Slide. Ya, ini literatur-literaturnya yang ada. Bisa nanti teman-teman sekalian baca. Slide berikutnya. Sekarang apa sih yang jadi major complaint di kami itu? Nyeri, functional impairment, dan deformitas. Itu doang di poliortopedi itu. Dan paling banyak nyeri, 70%. Slide berikutnya. Nah, jadi bisa karena acute or chronic degenerative tissue injury. Slide berikutnya. Treatmentnya bisa tissue healing dan regenerasi sekarang. Slide berikutnya. Ini kunci untuk terjadi tissue healing dan regenerasi. Dari morphogenic signal, kemudian ada cell, ada scaffold, dan ada appropriate mechanical environment. Slide berikutnya. Rata-rata regenerasi itu nggak bisa cepat, butuh waktu. Proses remodeling itu sekitar 14 sampai 28 hari, optimal 28 hari. Jadi kalau ada regeneratif yang kita lakukan, kalau sepanjang dia hanya regeneratif saja, maka dia akan memberikan efek itu setelah 2 minggu minimal, rata-rata sebulan. Ya. Tapi kalau disertai dengan hydrodissection, melepaskan, itu bisa sampai 1, itu bisa cepat, dan bisa nyerinya bisa langsung reduce, asalkan dengan guiding USG. Kemudian ini gambarannya bagaimana kita melakukan regenerasi di tulang. Slide berikutnya. Slide. Ini autobiologicnya, produknya sudah banyak sekarang, termasuk scaffold dan conditioning medium. Slide. Nah, ini produk autobiologic produknya. Kita lihat ya, bagaimana pasca injeksi dengan adanya tear pada supraspinatus, ada otot bahu. Lihat hasilnya, luar biasa hasilnya. Kemudian yang penting ada tissue healing, rehabilitasi, dan optimal function yang kita target daripada intervensi regeneratif kita. Slide berikutnya. Jadi, ini nggak usah, slide berikutnya. Jadi, life significantly reduced in pain and surgical intervention is not just possible, it's already the beginning. Complete elimination remain unrealistic, but transformation is inevitable. The question isn't if, but when and for whom. Ini yang paling penting. Oke, next slide. Kita punya pasien, Presiden Direktur perusahaan minyak terbesar di Indonesia, Achilles tendon tear akibat main pedal. Beliau ini juara tenis, ya level perusahaan minyak lah. Datang ke 2 rumah sakit besar, tidak operatif.
kita lakukan exosome. Lihat hari pertama, gapnya sebesar ini. Gapnya tuh 3 cm di tendomuscular junction. Tapi shape-nya masih bagus. Kebayang kalau kita minum es pakai plastik, plastiknya masih ada. Jadi kan bisa diisi dong es tehnya. Sama ini. Sepanjang dia plastiknya masih ada, shape-nya masih ada, kita bisa lakukan tindakan dengan exosome. Ini yang pertama, 17 Januari 2026. Slide berikutnya. Lihat. Yang kedua, masih ada gap. Masih ada gap. Yang putih-putih ini adalah exosome yang kita masukkan. Ini tanda-tanda panah ini adalah tanda exosome di mana kita masukkan. Slide berikutnya. Lihat yang ketiga. Mulai muncul tendonnya. Lihat gambar hitam-hitam sudah menghilang. Slide 4. 16 Februari, exosome keempat muncul. Nggak ada nyeri, no pain. Dan pasien masih pakai walker dengan tanpa operatif, gap 3 cm. Yang dulu kala kita pikir harus operasi untuk Achilles tendon itu, Achilles tendon tear. Yang terakhir, lihat, bola yang kanan. Masya Allah, tumbuh atas izin Allah. Pasien sudah ke Singapura bolak-balik dan nggak sakit. Rencananya minggu depan kita lepas walkernya untuk pasien belajar jalan. Ya, inilah this magic, this miracle of regenerative. Dan terima kasih teman-teman Miracle sudah membawa Miracle ke Indonesia. Semoga nanti ke depan nggak hanya import dari Taipei, tapi kita bisa buat sendiri exosome fabric di Indonesia, sehingga kita bisa lebih mudah mengerjakannya dengan harga yang lebih menarik. Terima kasih dari saya. Slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita tetap semangat, selamat, dan tetap terus berkembang di pendidikan, dan yang paling penting adalah berbuatlah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita punya prinsip hidup sekali, hidup yang berarti. Kapan lagi kita bisa berarti bagi bangsa dan negara kita kalau tidak sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Alif. Sungguh quote yang luar biasa di sore hari ini ya dok. Kita harus berarti demi kehidupan kita dan juga negara kita juga ya dok ya tentunya. Baik dok, terima kasih banyak untuk presentasinya, sangat membuat atau membuka wawasan kita mengenai intervensi nyeri ini ya dok ya, khususnya di bidang cedera olahraga juga dok baiknya. Dan saya juga lihat beberapa dari materi dokter tadi ini menarik sekali ya dok ya untuk apa namanya dokter-dokter yang mungkin memang sudah mulai terjun ke intervensi nyeri gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin saya akan masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Di sini mungkin saya akan terlebih dahulu menotis kepada dokter-dokter sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar dan bisa disertakan juga catatan mungkin yang ingin dinotis terkait pertanyaan tersebut. Baik. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan dari Dokter Duyana Dewi. Boleh bertanya dokter, apakah ada dosis exosome tertentu untuk kasus injury dan penyuntikannya intervalnya berapa lama? Terima kasih dok. Mungkin bisa Ya, dijawab, dok. jadi gini, kalau kami prinsipnya kalau dia masih keluarnya masih broad, masih luas gitu, nggak spesifik, kita nyuntiknya sekretum. Sekretum itu 2 cc. Biasanya intervalnya itu kita 2 minggu sekali, minimal 3 kali. Misalnya gini, koa lutut, pengapuran lutut, itu kan spesifik ya. Itu kan nggak spesifik ya, lutut gitu. Ya, jadi kita suntikannya itu sekretum. Tapi kalau misalnya gini, ACL tear, nah kita nggak nyuntik lagi sekretum, tapi kita nyuntik exosome. Karena dia sudah lebih spesifik. Jadi apapun yang sifatnya spesifik, yang sifatnya dia satu macam, satu jenis treatment, sebaiknya kita treatment yang eh, dengan exosome. Karena dia memang lebih spesifik, ya, targetednya lebih oke. Yang kedua, volume. Masalah volume. Kalau dia sendi kecil, volumenya setengah sampai 1 cc. Kalau sendi besar, bisa sampai 2 cc. Kalau misalnya dia tear, nah itu bisa sampai lebih dari 2 cc.
Saya pernah dapat kasus itu eh, lumbar radikulopati. Jadi kesemutan dia kakinya akibat ada masalah stenosis, ada masalah pemuntuan. Kita lakukan treatment dengan exosome via caudal epidural 10 cc. Kita lakukan 5 kali. Hasilnya bagus. Yang menarik tadi yang Achilles. Karena Achilles itu katakan pembuluh darahnya hampir nggak ada ya. Luar biasa itu. Saya juga shock itu. Nah ini kalau misalnya pasiennya, tapi pasiennya well educated sih. Jadi kita sudah nggak berhasil ya operasi. Dan dia sangat well educated. Dan dia sudah baca tuh semua literatur yang ada. Termasuk profiling saya. Ya, akhirnya kita kerjakan dengan baik. Hasilnya juga baik. Prinsip dari mengerjakan sekretum dan exosome cuma satu, dok. Pasien harus yakin dulu. Karena modalitas kita ngerjakan sesuatu adalah yakin. Ketika kita yakin, maka sel-sel itu akan membaik dan menjadi bagus. Karena gini, bedakan dengan stem cell. Stem cell terapi dengan sel. Skeletum, exosome itu terapi tanpa sel. Jadi dia mengenhance, membuat sel-sel di tubuh kita itu jadi lebih banyak dan kuat. Jadi super power dia sel-sel tubuh kita. Nah kalau kita nggak yakin ya selnya lembek. Itu sih. Moga-moga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Semoga sudah menjawabnya Dokter Duyana. Mungkin saya langsung ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini ada satu yang terlewat tadi. Mohon maaf, Dokter Tania Nurhayati. Izin Ya. bertanya, Dokter Alif. Untuk kasus tear Achilles tadi, kenapa tidak pakai sekretom atau stem cell ya, Dok? Nah, karena dia langsung gini, karena ini langsung spesifik Achilles, jadi satu organ aja. Kalau sekretum itu dia beberapa organ. Misal lutut kan banyak tuh organnya. Ini Achilles memang khusus Achilles. Yang kedua, kenapa nggak pakai stem cell? Saya sampai sekarang, ya kita boleh dong punya pendapat yang berbeda dengan yang lainnya. Saya sampai sekarang itu yakin stem cell itu baik. Tapi kita nggak tahu efek stem cell itu apa ke depannya. Ya kita masukkan di sel kawan. Sel dari luar kita masukkan ke dalam. Pernah dengar nggak stem cell itu salah satu efek sampingnya adalah membuat carcinogenic effect. Nah, stem cell ini 20 tahun, 25 tahun kemudian mau jadi apa di tubuh kita? Karena itulah saya orang yang sangat pro dengan buka terapi tanpa sel. Itulah alasannya kenapa saya nggak pakai stem cell. Oke, Ya. baik dokter, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dokter. Saya izin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dokter, ini pertanyaannya cukup menarik sebenarnya dok. Dari dokter Rahmawati. Bagaimana kita memilih treatment dengan stem cell, exosom, dan sekretom ya dok? Gitu. Lebih tepatnya Oke, menggunakan yang mana dok? Dari oke. beberapa kasus. Kalau organnya spesifik, Anda pakai exosome. Kalau organnya nggak spesifik, Anda pakai sekretum. Kalau Anda tidak punya penyakit yang aneh-aneh, nggak ada alergi, nggak ada penyakit autoimun, nggak ada penyakit aneh-aneh lah. Nah, itu Anda bisa pakai stem cell. Dan tidak ada riwayat metastase atau keganasan dan penyakit menular di keluarga Anda. Anda harus dicek dulu itu. Tapi kalau ada, oh nenek saya itu pernah CA ini, oh nenek saya itu pernah meninggal karena muntah-muntah darah, ya sudah, nggak usah pakai stem cell. Dah, itu gampang-gampangannya. Kan hidup itu kan cuma mudah. Kan? Oke, baik dok. Berarti tergantung dari spesifik atau tidak spesifiknya ya dok ya. Kalau Ya, spesifik ya, bisa betul. dengan eksosom, yang non spesifik bisa dengan sekretom, dan memastikan lagi apakah tidak ada penyakit macam-macam di itu baru bisa dengan stem cell ya dok ya. Betul. Baik, baik.
Oke dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini titipan Boleh, boleh. sebenarnya dari salah satu sales kami nih dok. Itu dari Ibu Prima. Sekarang ini banyak fenomena anak-anak muda yang salah posisi karena pemakaian handphone dok. Gitu. Hmm. Seperti mungkin leher menjadi kaku. Lalu bagaimana cara penyuntikan dokter dengan kasus-kasus seperti itu? Lebih tepatnya di terapi exosom atau sekretom atau perlu di terapi exosom atau sekretom atau tidak perlu dok seperti itu? Itu harusnya jawabannya gampang itu. Jangan jadi fansnya Jazz No Limit. Benar dok, benar. Jadi nggak usah main Mobile Legends, nggak usah main Roblox. Karena itu masalah daily activity kita ya, nekuk begitu ya. Sehingga nanti akhirnya yang terjadi adalah texting neck syndrome. Akhirnya kesemutan gara-gara kita sering nekuk. Karena ketika nekuk itu beban itu naik dari 5 kilo yang normal sampai 10 kilo jadi 27 kilo. Nah, itu jadi masalah. Dan nanti baru kita treatment dengan regeneratif ketika kita pastikan ada fase joint atropati. Bisa dengan USG, bisa dengan X-ray, bisa dengan MRI, atau dengan modalitas yang lain boleh. Tapi sepanjang nggak terbukti ya kita nggak lakukan apa-apa. Ada yang kedua bisa terjadi neuropati. Nah itu Hmm. kita bisa lakukan dengan injeksi pakai selective nerve root. Tapi hati-hati injeksi di leher itu kan bahaya ya. Saya punya murid-murid intervensi itu 300 hampir 400 orang dokter spesialis. Yang saya kasih lisensi nyuntik leher itu cuma 10. Nggak banyak kok. Karena Hmm. nggak mudah. Itu sih. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke next pertanyaan dok. Ini ada dari dokter Sajid. Dok mau tanya, Siap. apakah ada pengalaman dengan sekretom versus cervical radiculopathy? Ada dong. Jadi kalau unspecified sertifikat radikulopati yang nggak jelas kita suntik sekretum. Apapun yang nggak jelas itu kita suntik sekretum. Kalau Hmm. yang jelas itu kita suntik dengan exosome. Udah itu jawabannya. Oke dok, berarti ada pengalaman dok ya. Dan memang kalau misalnya belum Ada. belum spesifik gitu apa itu bisa dengan sekretom Mm-mm. ya dok ya. Baik. Mm-mm. Oke, Mm-mm. selanjutnya dok, ini ada dari dokter Gede Dharma dok. Sore Mm. dokter, kalau untuk OA, genus mana yang memberi hasil yang lebih bagus? Sekretom atau eksosom? Kalau Oh, sekretom untuk OA, genus di injection 2 mili mungkin maksudnya, 2 mili per injek. Bagaimana dengan eksosom? Berapa dosis untuk OA genus tersebut gitu dok? Kalau sekretom ini mungkin ya, 2 kalau mili. OA murni sekretum. Oke. OA Kalau murni murni sekretum. sekretom. Jarak 2 minggu sekali 2 cc. Kalau dia OA dengan macam-macam kan banyak tuh eh, dayang-dayangnya itu. Ada meniskal tear, Hmm. ada macam-macam lah itu. Nah itu exosome. Berapa? 5 cc sekali injeksi. 2 minggu sekali. Kalau ada dayang-dayangnya itu nggak bisa 3 kali tuh, bisa sampai 5 kali sampai 10 kali. Oke oke dok. Untuk dosis eksosom dan sekretum itu berarti berbeda ya dok ya? Oh, beda, Kasus beda. yang sama ya? Beda, beda. Karena kan dia exosome kan lebih nanopartikel ya, jadi volumenya lebih banyak sih. Oke baik dok, baik. Siap. Oke, saya lanjutkan lagi dok. Ini ada pertanyaan lagi dari dokter Rina Pedewi. Kepada Hmm. dokter Alif, eh, pen karena ada artropati dan penyempitan ruang sendi, apakah bisa diterapi dengan eksosom atau sekretom dok? Jadi kalau dia jelas penyebabnya, saya ulangi lagi ya, jelas penyebabnya, kita suntik dengan exosome. Kalau dia nggak jelas penyebabnya, kita suntik dengan sekretum. Karena gini ya, di dunia ini, di kedokteran itu, 60% penyebab itu nggak jelas. Bahkan sampai meninggal pun kita nggak tahu sakitnya itu apa. Oh, baik baik Itu dok. jawabannya ya. Oke, berarti mungkin saya perjelas lagi dok ya. Jadi untuk mengetahui kapan kita pakai exosom ataupun kapan kita pakai sekretom, itu adalah kita harus mengetahui spesifik dari penyakitnya sendiri dok ya. Apakah spesifiknya Betul, sudah diketahui atau belum? Jika belum, itu bisa betul, pakai sekretom. Jika sudah, itu bisa dengan exosom. Seperti itu ya dok ya. betul. Baik baik dok. Oke, kita lanjutkan lagi dok. Ini ada pertanyaan juga, ini bukan terkait dengan pemakaian dengan ataupun sekretom, tapi izin bertanya dok terkait interval pemberiannya dok.
Pemberian Hmm. sekretom pada akne jarak berapa lama antara injeksi steroid, dok? Ini mungkin ingin dikombin ya, dok ya. Itu. Kalau steroid itu kita biasanya pengalaman kami kita hentikan seminggu. Paling dulu kan literatur bilang sampai 3 bulan. Kelamaan pasien keburu capek. Akhirnya kita seminggu itu sudah kita mulai untuk program treatment kita untuk regeneratif, baik itu steroid maupun exosome. Kalau idealnya 10 hari sih. Oke, baik, dok. Mohon maaf tadi ada pertanyaan dari Dr. Yosua Wiryu Soparto, dok. Hmm. Jangan lupa membacakan tadi. Baik, ini ada pertanyaan kembali, dok, dari Dr. Rahmawati. Menurut pengalaman Hmm. Dr. Alif, untuk kasus stroke, apakah bisa dipakai sekretom atau exosom, dok? Menarik ini. Saya pakai itu, dok, jujur aja ya. Tapi belum, jadi gini ya, motoriknya nggak naik ya. Sensoriknya oke, membaik. Ya, jadi biasa kita infus ya, infus exosom biasa kalau pengalaman kami. Kita infus exosom, terus kalau paling bagus tuh stroke kalau dia hemiparesia inferior ya. Nah, itu enak itu. Tapi kalau sudah hemiparesia superior agak susah. Biasanya itu sudah. Dan biasanya lama dong infusnya dong. Kita pernah dapat tuh stroke tuh sampai 3 bulan kita infus tuh. Membaik deh. Tapi memang ini kan pendapat expert paling rendah ya. Kita masih sampel masih 1 2 itu. Karena kami kan klinik nyeri ya. Jadi nyeri yang nggak bisa diatasi oleh kami kan cuma nyeri hati doang sebetulnya. Obatnya cuma ke KUA sebetulnya. Nah stroke ini juga jarang ke kita sebetulnya. Oke, baik, dok. Berarti intinya ada peningkatan yang terjadi, dok ya, meskipun Ya dari kalau kata Nika sensoringnya itu ya, dok. Ardila itu seberkas cahaya terang menerangi hidupku lah. Kalau light is hope lah, cahaya adalah harapan lah. Apa Oke. salahnya dicoba? Toh dicoba gagal ya sudah, berhasil ya alhamdulillah. Baik, baik, dok. Baik, terima kasih, dokter. Saya lanjutkan juga, dok. Ini ada pertanyaan juga dari dokter Denis Gunawan, dok. Untuk yang dengan joint pain atau persendian, dok Hmm. ya. Akibat autoimun, dok, ini. Lebih cocoknya aksom atau sekretom ya, dok ya. Ini Exosom. eksosom ya, dok ya. Autoimunnya enggak, autoimun itu spesifik dia di pembungkus sendi. Cuma penyebab apa, di mana predileksinya kan nggak spesifik. Tapi kan dia Hmm. spesifik dia setelah di pembungkus sendi. Oke, dok, baik. Tapi lebih ke eksosom ya, dok ya. Kalau Ya, disebabkan oleh autoimun ya, dok. ya. Baik. Selanjutnya ini ada dokter dari dokter Shirley Mensana, dok. Izin bertanya, Hmm. dok, bagaimana kemungkinan reaksi alergi yang bisa terjadi pada pemberian eksosom ataupun sekretom, dok? Honestly ya, ada. Jadi kita ada pasien dari US, dari Amerika, dari Inggris itu dikasih exosom dari Asia tuh alergi. Jadi Oke, sekarang ini kita kalau bangsa di luar Asia itu kita mikir-mikir ngasihnya. oke, dok. Kalau Ya, misalnya mungkin nanti, karena ras ya. oke, baik, dok. Mungkin saya ingin Hmm. bertanya juga nih, dok nih. Kalau misalnya ada reaksi alergi seperti itu, dok, yang muncul, itu apakah ada treatment tambahan yang perlu kita lakukan, Ya, dok? terima alergi seperti biasanya. Oke, Ya, alergi seperti. biasanya kan kasih obat alergi, hentikan pengobatannya, dijelaskan baik-baik. Itu Oke, sih. baik, dok. Baik, baik. Terima kasih, dokter. Tapi Saya nggak sampai lanjutkan. Stephen Johnson kok, tenang aja. Tapi udah merah-merah gitu. Oh, Tapi iya. itu kalau rasnya beda ya. Kan kalau ini kan dari Taipei kan ya. Jadi rasnya ya ras Asia lah harusnya. Oke, baik, dok. Terima kasih, dokter Alip. Selanjutnya, dok, ini ada dari dokter Henry Gunawan, dok. Selamat sore, dokter. Izin bertanya, untuk sindrom piriformis, dok, terapinya bagaimana ya, dok? Ini lebih spesifik berarti, dok. Sindrom Kita piriformis. hidrosisasi aja guiding USG dengan injeksi exosom tuh bisa. Tapi exosomnya agak banyak sekitar 10 cc. 10 cc, dok. Ya, sehingga nanti nih, isialgianya, neuropati di sciatic nerve-nya itu hilang. Wah, cukup banyak juga berarti, dok, ya, 10 cc ya, dok ya. Sekali suntik ya, dok, berarti. Ya,
Oke, baik, baik dok. Ada lagi? Ada satu lagi dok, ini dari dokter Rahmawati lagi dok. Izin dokter, Hmm. dari segi biaya, mana lebih mahal eksosom atau sekretom ya dok? Wah, Exosomnya mahal, Miracle mah. sudah pasti Makanya eksosom usul ya dok? saya produksi di dalam negeri. Iya Saya dok, ngomong benar. apa adanya ya. Saya kan expert ya, jadi no hard feeling ya. Baik dok. Mungkin ada harga, ada quality ya dok ya. Ya, kalau orang Jawa bilang ono rogo ono rupo lah. Tapi Baik dok. boyo ojo ngunu-ngunu lah. Ngunu yang ngunu tapi ojo ngunu lah. Pikirkanlah untuk membuat teknologi di dalam negeri. Oke, baik, baik dok, siap. Terima kasih dokter. Oke, ini untuk pertanyaan dari kolom chat. Terakhir mungkin itu dok. Nah, saya ingin Ya, membuka mungkin satu sesi nih dok nih. Untuk dokter yang ingin bertanya langsung dengan open mic. Itu bisa dengan raise hand saja. Nanti saya akan notice untuk dokternya dan bisa kita persilakan untuk open mic. Baik, boleh apakah silakan. ada yang ingin bertanya langsung dokter-dokter yang hadir? Silakan, silakan. Nggak ada hukuman kok tanya. Iya, nggak ada hukuman kan? Dulu kalau Bisa saya raise hand? tanya di sekolah itu dihukum soalnya. Kenapa dok? Dulu, saya dulu waktu saya tanya di sekolah itu dihukum. Saya dulu tanya fisika itu kan, saya ini kan suka ya rumus-rumus cepat ya. Ah, ah, Itu ah. saya dihukum saya sama guru saya. Oh, Karena saya lebih lebih cepat daripada gurunya ngasih rumus. luar Gurunya biasa, stres sama saya, saya ditaruh ke BP akhirnya. luar biasa dok. Oh iya dok, sebenarnya saya juga ada pertanyaan nih dok dari Ya, presentasi tadi dok. Cukup menarik sebenarnya dok. Ini saya lihat oke. tadi dari presentasi dokter itu ada salah satu pengobatan yang apa namanya advance ya, dok ya, dengan menggunakan gen dan sel terapi dok gitu. Oh Dan itu iya, ada menarik menyebutkan itu. dan itu ada menyebutkan juga tentang CRISPR dok. Setahu saya kan Mm-mm. CRISPR-Cas ini kan lebih ke editing genom ya dok ya. Apakah itu Betul, bisa teraplikasikan ke pain management juga dok? sudah jalan Oh sudah CRISPR jalan itu. dok. Sudah. Jadi Oh, begitu NAT 1.7 itu jalan, CRISPR itu jalan. oh, oke oke. Terutama nyeri Mekanismenya? untuk ini rheumatoid arthritis. Nanti kamu baca deh. Dia tuh rheumatoid arthritis itu sumber utamanya tuh di 5 alfa gamma yang di pankreas. Oh, berarti dia Yang cutting di situ. Menarik ini. Awalnya kan kita pakai hanya fagel apa fagel ini ya stimulation ya. Kan kalau paling parah kan kalau rheumatoid arthritis sekarang kan dipotong fagelnya. Tapi kan tuh efeknya kemana-mana. Nah, sekarang itu kan berkembang vagal stimulation, pakai chip gitu, atau coiling di secara vagus. Oh, Kemudian sekarang muncul vagal yang invasif. Namanya nggak usah saya sebut, karena nanti pikir saja sponsornya. baik Terus, baik. nah sekarang setelah itu ketahuan tuh di pankreas tentang masalahnya. Akhirnya di cutting genetiknya di situ CRISPR itu. Oh, Menarik berarti ini. langsung langsung editing di bagian ininya Iya, dok ya di sebenarnya gen semenjak sel zamannya targetnya ya dok. Doli ya, bukan Dolinya Indonesia ya. Indonesia kan di Surabaya ya. Doli yang Benar dok, domba itu loh, itu menarik itu ya, yang akhirnya dihentikan itu. Itu kan benar sekarang dok. genetik editing itu soalnya. Doli domba Wah, itu. luar biasa sekali sih dok. Karena CRISPR-Cas ini Iya, kan, karena kalau pandangan-pandangan begini ya, pandangan-pandangan mirip Dharma Parangkun soalnya. Menarik nih Dharma Parangkun soalnya ini. oke dok, benar-benar dok. Luar biasa Ya. dok. Yang saya pikir dulu ini orang paling aneh di Indonesia. Sekarang saya pikir masuk akal juga nih orang ternyata. Benar dok, benar. Terus ada satu lagi dok mungkin yang pertanyaan saya dok. Itu tadi ada treatment dengan AI juga ya dok. Oh Itu iya, treatment dengan AI itu mekanismenya seperti apa dok? jadi tapi teman dengan AI itu terkait dengan diagnostik, sama sekarang terkait dengan tindakannya. Jadi tindakannya itu lebih presisi dengan AI. Kemudian sekarang kedua kita nggak perlu pakai modalitas, cukup dengan AI modalitasnya. Oh, oke Ya, oke. bahkan sekarang ini kita berkembang treatmentnya itu pasang chip di belakang. Ditanamkan langsung dok. Coba lihat film Netflix deh. Oh. Apa yang judulnya Black Mirror kalau nggak salah. Mm-mm. Wah, itu menarik itu. Bagaimana orang itu kalau misalnya dia sedih, dikasih chip itu dia hilang sedihnya. Dan itu bisa. Itu berkembang di kita itu sekarang
transcranial magnetic stimulation. Jadi dikasih kop di kepala, sehingga untuk obsesif kompulsif itu hilang atau berkurang. Jadi kalau saya dulu ya, kalau saya sudah nemu itu, saya mungkin nggak senakal dulu mungkin. Wah, Ya, benar. tapi jadinya nggak kayak gini akhirnya ya. Guru saya itu SMA itu sampai apal loh sama saya tuh. Oh ini Alif yang nakal ya dulu ya. Iya ya Bu, saya yang nakal dulu. Gitu. Luar Nah, biasa, Dok. kalau sudah ada, nah itu berkembang sekarang, sekarang berkembang lagi, dipasang chip di kepala. Dan itu sudah dilakukan sama Elon Musk. Hmm, Termasuk nyeri. oke oke Dok. Tapi kalau pakai chip itu ada masa ininya nggak sih Dok? Masa aktifnya chipnya itu? Nah, makanya nonton filmnya itu di Netflix. Saya judulnya lupa apa gitu, Black Mirror atau apa gitu. Baik Dok. Dan ketika dia itu ya sudah habis, dia suruh beli pulsa isi ulangnya. Kurang ajar itu memang. Benar, Dok. Udah Tapi kayak apapun film yang apa ya Dok? film-film menarik itu menarik ya. Sudah film-film dulu pesawat terbang itu kan dulu di tahun 50-an kan dianggap nggak mungkin. Luar angkasa gitu. Terus Hmm, mobil terbang kan nggak mungkin. Tapi apa yang nggak mungkin bisa jadi mungkin kok. iya benar Dok. Sudah mulai masa-masa yang apa tidak mungkin bisa menjadi mungkin ya Dok ya di zaman Iya sekarang. dong. Ya sekarang apa? Dulu kan kita kita video call ini aja kan nggak mungkin. Tahun Benar-benar Dok. 90-an. Pernah mikir ya kita bisa zoom kayak gini. Telepon ya masih pakai telepon koin kita. Oke oke Dok. Dokter Gitu maaf ya. Masih ke karena wartel. Punya kelamaan telepon cewek, motornya ditolong sama orang. baik Dok baik. Dokter maaf mungkin karena tidak ada yang Kalau raise hand ya belum ada ya? Sudah ada. Sudah ada yang raise hand. Oh, belum ada yang raise hand ya. Karena belum ada yang raise hand, mungkin saya izin bacakan 3 oke pertanyaan ya, lagi Dok ya kalau dari. sudah cukup saya lagi ditelepon Pak Menkes sama Pak Menaker nih. Ditelepon bolak-balik saya di miss call ada apa nggak tahu sih. Oh, baik. Baik. Oke, mungkin untuk keterbatasan waktu juga, mungkin karena ada keterbatasan waktu juga, jadi Ya kita kasihan tuh orang-orang mungkin udah pada siap-siap buka puasa. siap-siap dok. Mungkin kita sudahi saja untuk sesi tanya jawab di sini dok ya. Mungkin terakhir dari saya, mungkin saya akan membaca sedikit rangkuman juga terkait apa namanya materi yang disampaikan Dr. Arif di sore hari ini. Itu yang pertama mungkin untuk nyeri merupakan suatu pengalaman sensori atau emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan serta potensial dan aktual. Nyeri bisa terjadi di seluruh tubuh kita dan penyebabnya bisa dari penyakit maupun yang non penyakit. Dan salah satu penyebab dari non penyakit ini adalah dari cedera olahraga gitu. Jika ada nyeri, jangan lupa untuk mengetahui sumber serta keluhan yang ditunjukkan oleh pasien dan bagaimana pengobatan yang efektif untuk dilakukan pada kasus tersebut. Tuh. Untuk pain interferensi atau interventional pain management adalah metode medis minimal invasif tanpa sayatan dan tentunya tanpa invasif juga. Dan dapat mengobati nyeri akut maupun kronis yang tidak merespon pengobatan konvensional. Intervensi nyeri adalah pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan jarum untuk injeksi bius lokal dan langsung ke titik nyerinya. Kelebihannya itu bisa dengan minim invasif, perawatan jangka pendek, obat yang diberikan langsung ke target, menghindari pembedahan dan juga mengurangi kebutuhan analgenik. Pengobatan di bidang pain management sudah mengalami evolusi seperti diantaranya seperti gen terapi yang tadi mungkin tempat kita bahas, neuromodulation, molecular targeting, dan mind body integration. Dan dalam pengobatan tersebut, exosome hadir sebagai advanced therapy yang merupakan partikel nano yang dapat masuk langsung ke dalam jaringan target dan mengobati langsung ke pusat nyerinya. Dan ini bisa dilakukan dengan metode interferensi nyeri manajemen tentunya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter-dokter yang sudah mengikuti apa namanya presentasi ini sampai habis dan juga respon dari tanya jawab yang cukup responsif juga ya dok ya, yang cukup bagus juga pertanyaannya. Menarik. Semoga Artinya Indonesia masih punya harapan. siap dok, pasti dok. Indonesia harus punya harapan dok, harus punya dok. Dan dokter-dokter sini menjadi salah satu menjadi dokter-dokter yang memegang harapan dari dalam dunia medis di Indonesia dok tentunya. Oke, mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih banyak dokter F sekali lagi saya ucapkan sudah Oh, mengisi di webinar kita sore hari ini. Dan
Oke, sebelum apa namanya kami tutup, mungkin saya akan kembalikan dulu ke MC karena ada pengumuman juga dari MC untuk beberapa apa namanya pengumuman dari PT Sargasa Biotek ini. Mungkin dari saya, Gali, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih para moderator yang hari ini telah memandu webinar dan terima kasih kepada para peserta. Mohon izin berkenan kepada Dr. Alif untuk tetap standby di tempat karena sebelum ditutup kita semua akan foto terlebih dahulu untuk mendokumentasikan webinar kali ini. Mohon izin kepada seluruh peserta, para dokter berkenan untuk menyalakan kameranya on cam sejenak. Oke, baik sebelumnya kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta yang mungkin belum mengisi absensi, dimohon untuk mengisi absensi dan juga jangan lupa untuk follow dan juga subscribe Instagram dan YouTube-nya @miracle_cells_official karena itu juga menjadi dampak untuk para dokter ini menerima e-sertifikat untuk standby. Udah bisa? Baik, untuk para dokter yang mungkin belum on cam, bisa kita standby dulu sejenak. Mohon maaf mengganggu waktu sorenya sebelum berbuka puasa. Baik, oke. Baik, eh, mohon izin saya membimbing. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, mungkin tadi telah diringkas atau dirangkum atas pertemuan dan presentasi kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan semoga berkenan untuk tetap melanjutkan mengikuti event-event dari Miracle Cells Official. Baik, mungkin pertemuan webinar kali ini kami cukupkan. Baik, sekali lagi saya ingat atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tutup. Saya akan Samardia Musaja Bakomara, pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next event. Lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah